Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sahabat Dunia Islami Channel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini, kami ingin mengisahkan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Ahbar radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel ini tetap eksis memberikan kisah-kisah Islami lainnya. Baiklah, kita ikuti saja kisah selanjutnya. Abdullah bin Ahbar atau nama aslinya Mukhair bin Ahbar mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Mukhair bin Ahbar adalah golongan jin yang telah memeluk Islam dan memegang teguh agama tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru umat dan kaumnya, generasi demi generasi, dan rasul berganti rasul. Ibnu Ahbar ini mengimani para rasul tersebut, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disitir dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-2. Mukhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya, tetapi ia lebih sering berkeliling melanglang buana layaknya seorang musafir. Suatu ketika ia pulang ke rumah dan didapatinya istrinya sedang menangis. Ia pun bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau tidak tahu sesungguhnya salah satu jin kafir jahat telah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa menggemparkan di Mekah karena berhala milik Walid bin Mughirah, salah seorang tokoh kafir Quraisy, bisa berbicara. Peristiwanya berawal ketika dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama menjelang dimulainya musim haji. Satu hal yang pasti, mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid. Tetapi alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut? Berbagai usul muncul, seperti menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, dan berbagai usulan lain. Bahkan sebagai orang sinting, Walid menolak semua usulan tersebut karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Dalam 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya Hubal secara intensif. Ia tidak makan, minum, dan tidur, dan ia juga mengajak anggota keluarganya melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada Hubal berhalanya, "Demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku perihal Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi, jangan kau benarkan perkataannya."
dan beberapa nasihat Musfir untuk Walid yang pada dasarnya menjelek-jelekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walid sangat gembira dan mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraisy lainnya. Mereka mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada keesokan harinya untuk berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka telah berkumpul semua, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Musfir segera masuk ke dalam Hubal dan mengatakan perkataan seperti hari sebelumnya. Kaum kafir Quraisy itu bersorak gembira. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan berhala tersebut?" "Tenanglah Abdullah, sesungguhnya itu setan." Kembali kepada Mukhair bin Ahbar, begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah. Ia mencari jejak si Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ia berhasil menemukannya di antara Safa dan Marwah dan membunuhnya di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang dengan perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul bahwa semua itu adalah rekayasa setan terkutuk. Tetapi bagaimana cara meyakinkan mereka? Dalam kegundahan tersebut, tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau yang sedang menuntun kudanya mendekati beliau. Setelah dekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku. Saya dari bangsa jin. Saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam," kata Mukhair bin Ahbar. Mulailah ia menceritakan pengalamannya sejak melihat istrinya menangis dan cerita tentang beliau bersama Walid, juga pengejarannya terhadap Musfir. Ia juga menceritakan kalau baru saja membunuh Musfir di antara Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbang di antara Safa dan Marwah, menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah Musfir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat gembira mendengar cerita Mukhair tersebut dan mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, "Siapa namamu?" "Mukhair bin Ahbar, saya tinggal di Gunung Tursina." Kemudian Mukhair berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-hala mereka, sebagaimana mereka telah mengejek engkau? Lakukan saja kalau engkau suka," kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya kaum kafir Quraisy masih mabuk kemenangan dengan peristiwa sebelumnya, sehingga mereka mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir dalam pertemuan yang sama keesokan harinya. Mereka menghiasi Hubal dengan baju dan berbagai persembahan, kemudian berkata, "Hai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini jika engkau mengejek Muhammad." Mukhair yang telah siap di tempat tersebut segera masuk ke dalam Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar. Ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, kalian akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Kaum kafir Quraisy terlongong tak percaya diri. Bibir berhala Hubal yang sama
tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarinnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut. Ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal, kemudian membanting ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Nabi SAW pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Nabi SAW tersebut. Ia menyanungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya membela Nabi SAW. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.